Saat itu, tahun 1939, tengah malam di Pingfang, sebuah distrik di prefektur Harbin, di China pendudukan Kekaisaran Jepang. Satu skuadron lebih dari 100 pemberontak Tiongkok yang dipimpin oleh Letnan Wang Wei mencengkeram senapan mesin Bergmann MP-18. Bergegas melalui jalan-jalan menuju tujuan mereka, senjata biologis laboratorium yang dioperasikan oleh unit 731 dan ahli bedah Jepang Shiro Ishii yang mengerikan juga menakutkan. Ini adalah misi pembebasan dan balas dendam. Jika kamu tahu sesuatu tentang unit 731, hanya dengan mendengar namanya akan membuatmu merinding seperti yang terjadi pada tentara China yang berharap untuk melakukan serangan mendadak di kompleks horor unit. Desas-desus telah menyebar dari tawanan perang China yang dibawa ke sana, dan pengetahuan tentang hal-hal mengerikan yang terjadi pada warga negara mereka di dalam gedung itu membuat darah mereka mendidih dengan amarah yang membara. Misi mereka sederhana, mereka akan melancarkan serangan ke kompleks ketika unit tidak mengiranya, menyelamatkan tahanan sebanyak yang mereka bisa, sementara juga membalas dendam pada tentara unit sebanyak yang mereka bisa dapatkan. Tapi apa yang tidak diketahui oleh para prajurit pemberani adalah bahwa mereka berada dalam pertempuran yang tidak dapat mereka harapkan untuk menang, karena yang mereka perjuangkan bukanlah dalam pengertian tradisional manusia. Mereka akan berhadapan dengan SCP-4007, sebuah kelompok elit anomali tentara super Jepang yang dikenal sebagai Pingfang 5, sebuah nama yang diucapkan dalam ketakutan oleh musuh dan korban mereka untuk waktu yang singkat di mana mereka masih hidup. Para pemberontak China bersembunyi di pohon-pohon di luar benteng, menunggu saat yang tepat untuk menyerang ketika Pingfang 5 tiba-tiba menghajar habis mereka dan turun ke atas mereka. Rencana itu jadi kacau ketika pohon-pohon terbakar tanpa ada tanda-tanda artileri yang ditembakkan. Para prajurit, semua prajurit perang, mulai ketakutan. Tapi kemudian mereka melihat sesuatu yang lebih menakutkan berdiri di sana di antara api. Letnan 1 Mitsuo Kitano, juga dikenal sebagai Lightning Bolt atau SCP-4007-1 di organisasi. Salah satu tangannya dibalut dengan percikan listrik biru dan di tangan lainnya dia memegang pistol Nambu tipe 14. Letnan Kitano melanjutkan serangannya menggunakan petir anehnya untuk mengalahkan prajurit demi prajurit. Ketika para pemberontak yang terkejut mencoba membalas tembakan, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mendaratkan satu tembakan pun. Kitano menghindari setiap peluru. Gelombang kedua serangan datang dari belakang saat para pemberontak mencoba melarikan diri dari kemarahan Kitano. Prajurit Takashi Honda, juga dikenal sebagai Tyogre atau SCP-4007-2 menyerbu. Dia dengan mudah menggunakan senapan mesin tipe 11 dan menghujani musuh-musuhnya yang tidak waspada. Mereka menembak balik ke arahnya, tapi peluru itu sepertinya hanya memantul dari kulitnya. Dia tidak terganggu oleh mereka sedikit pun, dia hanya tersenyum dan terus menembak. Para pemberontak dengan cepat menyadari bahwa semuanya adalah jebakan, tapi apa yang membuat mereka begini? Seolah diberi isyarat, salah satu tentara mereka sendiri berbalik dan mulai menembaki rekan-rekan prajuritnya dengan MP-18-nya. Pria ini bukan pemberontak, bahkan dia bukan orang China. Itu adalah Kopral Joichiro Ida, juga dikenal sebagai The Fox atau SCP-4007-3. Bagaimana mungkin dia bisa menyusup ke skuadron? Jawabannya sederhana, dia anomali yang luar biasa brilian. Faktanya, tidak mungkin untuk tidak mempercayai satu hal pun yang dikatakan Kopral Ida, membuatnya menjadi ahli spionase sejati. Tidak ada satupun dari pemberontak lain yang pernah memiliki kesempatan untuk mengendusnya sebelum misi terkutuk itu. Jika pengkhianatan ini mengejutkan mereka, maka apa yang terjadi selanjutnya pasti tampak seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Letnan Wang Wei, orang yang mempelopori seluruh misi, berbalik dan mulai menembaki pasukannya sendiri dengan pistolnya. Para prajurit yang masih hidup tidak mengerti apakah Letnan sudah gila. Mereka mencoba menembaknya, tapi seperti yang lain dia mengelak dengan mudah dan terus membunuh mereka. Itu karena dia sama sekali bukan Letnan Wang Wei. Wei telah dibunuh di hutan tadi malam dan digantikan oleh prajurit Teruo Nishimura, juga dikenal sebagai SCP-4007-5 atau The Shapeshifter. Pingfang 5 telah menyusup dan mengacaukan misi bahkan sebelum dimulai. Mereka bahkan tidak pernah punya kesempatan. Selama kekacauan pembantaian itu, beberapa pemberontak berhasil melarikan diri, berlari melalui tempat terbuka di dekatnya menuju semak-semak pohon. Jika mereka bisa bertahan, maka mungkin mereka bisa berkumpul kembali dan memimpin serangan kedua di hari lain. Mereka tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup selama konflik berlangsung dengan para prajurit super yang anomali ini. Mereka harus melarikan diri dan membentuk strategi baru. Tapi suara tembakan mulai terdengar di hutan, merobek tubuh mereka dan menjatuhkan orang-orang itu satu persatu. Mereka mencoba membalas tembakan, tapi mereka bahkan tidak bisa melihat siapa yang menembak mereka. Tampaknya datang dari segala arah. Pikiran sekarat para pemberontak adalah bahwa pohon-pohon di sekitar mereka pasti telah merangkak bersama pasukan Jepang. Kenyataannya bahkan lebih menakutkan. Hanya ada satu orang, prajurit Shigeru Matsui, dengan kode nama Smoke, dengan kemampuan menjadi tidak terlihat sesuka hati. Bagi organisasi, dia dikenal sebagai SCP-4007-4, anggota terakhir dari
dari Pingfang 5, pasukan paling mematikan di seluruh tentara Kekaisaran Jepang. Tapi tidak seperti banyak anomali biologis yang dikatalogkan oleh organisasi SCP, Pingfang 5 tidak dilahirkan, mereka dibuat. Jika kamu tidak akrab dengan unit 731 yang terkenal dan kompleks mengerikan mereka di Pingfang, unit ini adalah Departemen Rahasia Tentara Jepang yang diperintahkan oleh Kaisar Hirohito sendiri untuk satu tujuan jahat, meneliti senjata kimia dan biologi untuk Kekaisaran Tentara Jepang. Pemimpin mereka, Jenderal Ahli Bedah Shiro Ishii, pada dasarnya diberi izin untuk melakukan apapun yang dianggap perlu untuk mencapai hasil bagi Kaisar dan bangsanya. Ishii mengambil arahan itu dan menjalankannya, melepaskan kejahatan pseudo ilmiah pada tingkat yang hanya cocok untuk kamp pemusnahan Nazi di Eropa. Senjata eksperimental dan penyakit mengerikan diuji pada warga sipil Tiongkok yang ditangkap, pembangkang politik, dan tawanan perang. Ribuan orang menemui akhir yang mengerikan melalui eksekusi, eksperimen, dan pembedahan makhluk hidup yang adalah pembedahan subjek yang masih sangat hidup. Bagaimana ini berhubungan dengan Pingfang 5 dan SCP-4007? Semuanya kembali ke proyek rahasia yang diawasi oleh Ishii sendiri, proyek Shinka. Sementara unit 731 didirikan pada tahun 1935, pada tahun 1937 mereka mulai bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Masalah Anomali Kekaisaran Jepang. Anggap saja sebagai jawaban hipernasionalis Kekaisaran Jepang terhadap organisasi SCP. Mereka telah menyadari keberadaan individu anomali di wilayah imperial terkendali, dan Jenderal Ishii ingin tahu apakah kekuatan yang dimanifestasikan dalam individu anomali ini dapat diinduksi pada orang lain melalui pemindahan organ secara paksa dan transplantasi. Untuk menguji hipotesis ini, Ishii meminta polisi rahasia Jepang mengumpulkan orang-orang yang tidak normal di wilayah Kekaisaran secara massal. Mereka menjadi sasaran pembedahan massal dengan tujuan mengisolasi dan menghilangkan organ-organ yang tidak normal. Itu adalah tindakan genosida yang sangat mutlak, sehingga Asia Timur secara statistik punya lebih sedikit manusia anomali daripada yang seharusnya hingga hari ini. Niat Ishii adalah untuk mentransplantasikan organ ke relawan setia dari militer Jepang untuk menciptakan kekuatan militer yang tak terkalahkan, prajurit sempurna yang akan memenangkan perang untuk mereka. Sebagian besar eksperimen kacau ini adalah kegagalan total yang menyebabkan petinggi di unit 731 hampir menghapus proyek Shinka sebagai buang-buang waktu dan membatalkan semuanya. Tapi segera ada 5 pengecualian penting, individu yang sangat menakutkan yang pernah kamu temui. Tidak hanya setiap anggota Pingfang 5 berakhir dengan kekuatan super anomali tertentu sebagai hasil dari eksperimen, mereka juga mengalami kehebatan yang luar biasa dan anomali dari seluruh bagian. Anggota dari 5 membanggakan umur panjang, yang berarti mereka jarang menunjukkan usia mereka. Peningkatan kemampuan fisik termasuk refleks yang lebih cepat, indera yang luar biasa, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka juga tampaknya memiliki perkembangan mental yang maju, menampilkan penalaran taktis dan strategis yang fenomenal, serta kemampuan untuk belajar, membaca, dan bicara dengan mudah dalam berbagai bahasa seperti Jepang, Inggris, Mandarin, Rusia, dan Jerman. Tentu saja, Jepang akhirnya kalah perang, tapi Pingfang 5 tidak berniat mengakhiri pertarungan mereka. Mereka melanjutkan misi mereka lama setelah Jepang secara resmi menyerah, menyebabkan kekacauan dan kekerasan di seluruh Asia Timur. Setelah beberapa kali gagal bertempur dengan anggota Pingfang 5 yang terisolasi, yang menyebabkan kematian banyak agen organisasi dan warga sipil, organisasi membentuk gugus tugas taktis P51 alias MacArthur Dogs, sebuah kelompok elit operasi yang dilatih untuk misi khusus mengalahkan Pingfang 5. Sementara perburuan berlangsung, 3 dari 5 sudah mati. SCP-4007-1, Mitsuo Kitano, pria yang dapat melepaskan semburan listrik, menemui ajalnya di Burma pada tahun 1948 selama prosedur yang disebut sebagai Operasi Smokehouse. P51 bertempur dengan Kitano di hutan. Seperti salah satu teknik khasnya, dia berusaha menggunakan kekuatan listriknya untuk membakar hutan dan melarikan diri selama kekacauan. Namun, operator organisasi mengepungnya. Dia tidak bisa melarikan diri, dan ketika api padam, dia ditemukan tewas di tanah. Penyebab kematian yang jelas adalah karena menghirup asap. SCP-4007-2, Takashi Honda, pria dengan kulit anti peluru, meninggal pada tahun 1957 di Filipina. P51 bertempur dalam misi yang disebut Operasi Homebreaker, yang memuncak saat mereka mengerahkan serangan udara padanya. Setelah kejadian itu, Honda ditemukan tewas, tapi penyebab kematiannya ditentukan karena sengatan listrik yang kuat. Dan akhirnya, SCP-4007-3, Joichiro Ida, pria dengan lidah perak, ditemukan tewas tahun kemudian pada tahun 1958. Mayatnya ditemukan di kamarnya di Guiyang, Cina Selatan. Dia tampaknya telah dicekik sampai mati, dan yang menarik, ada bukti bahwa dia mencoba terlibat dalam baku tembak dengan pembunuhnya, tapi tidak berhasil mencegah pembunuhannya sendiri. Semua kejadian ini agak misterius, tapi organisasi tidak menyelidikinya lebih jauh setelah mayat-mayat itu ditandai dan dikantongi. SCP-4007-5, Teruo Nishimura, pengubah bentuk, masih dalam pelarian hari ini. Sementara SCP-4007-4, Shigeru Matsui, pria tak terlihat, melakukan hal yang sebaliknya. Dia tinggal di Sarawak, Malaysia, dan bekerja sama
bekerjasama secara terbuka dengan organisasi SCP untuk membantu melacak anggota kelima dari Pinkfang 5. Tidak banyak yang berubah dalam 64 tahun sejak kematian Joichiro Ida. Sepertinya pencarian SCP-4007-4 telah menjadi terabaikan, sampai petugas arsip organisasi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Salinan kertas asli dari dokumen SCP-4007 yang bertanggal setahun sebelum organisasi diduga menemukan keberadaan SCP-4007. Saat pekerja arsip menggali lebih jauh, mereka menemukan sejumlah penemuan meresahkan yang mengubah arti sebenarnya dari SCP-4007. Dalam dokumen kertas asli, setiap anggota Pinkfang 5 yang mati memiliki organ yang hilang, dan setiap kematian anggota berikutnya melibatkan kekuatan yang dimiliki oleh mantan anggota. 2. Tersengat listrik, dan pistol 3 tidak berguna karena si pembunuh telah memakai kulit anti peluru dari 2. Siapa yang berada di balik ini? Mengapa? Dan yang paling penting dari semuanya, bagaimana semuanya bisa dilupakan? Melalui penggalian lebih lanjut, organisasi menemukan kebenaran tentang SCP-4007-4. Kekuatannya bukan tembus pandang, tapi anti-memetik. Dia bisa membuat orang melupakannya sesuka hati, pada dasarnya mengedit ingatan mereka. Jadi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa terdeteksi, seperti misalnya membunuh anggota timnya dan mencuri kekuatan mereka. Selama ini, SCP-4007-4 telah memainkan organisasi seperti boneka, menggunakan sumber daya mereka untuk membantunya melacak anggota terakhir dari Pinkfang 5, merekrutnya ke dalam satu misi terakhir, atau membunuhnya dan mencuri kekuatannya. Tapi itu masih menyisakan satu pertanyaan. Apakah misi ini? Apakah monster ini? Organisasi berhasil mengetahuinya setidaknya sebagian. Mereka memetakan lokasi kematian masing-masing dari 3 anggota Pinkfang yang mati dan lokasi tinggal SCP-4007-4 dan menemukan sesuatu yang menakjubkan. 4 dari 5 poin ada pada segi 5 sempurna berpusat di Laut Cina Selatan. Organisasi juga memperkirakan bahwa segi 5 akan mengungkapkan lokasi SCP-4007-5 pada titik akhir, tapi lokasinya hampir tidak semenarik apa yang berada di pusat segi 5 geografis yang besar ini. Penyelam organisasi menemukan sejumlah besar kapal perang Jepang yang tenggelam, pesawat yang jatuh, dan ribuan tulang berserakan di dasar laut. Berdasarkan kerusakan pada kapal-kapal ini, jelas bahwa mereka tidak ditembak atau diledakkan. Tidak, mereka telah terkoyak oleh sesuatu yang sangat besar dan kuat di bawah air. Pentagon, bentuk signifikan dalam ilmu sihir, kemungkinan besar merupakan ritual penahanan supranatural yang besar, menjaga kengerian apapun yang tidak terkatakan yang bersembunyi di bawah tanah agar tidak melarikan diri. Ritual penahanan yang hanya bisa dilakukan oleh 5 individu khusus di 5 tempat khusus. Pada saat inilah organisasi menemukan wahyu yang benar-benar mengerikan. Mereka telah salah menilai niat proyek Shinka. Itu tidak pernah tentang menciptakan aset untuk perang melawan sekutu. Ini tentang perang melawan sesuatu yang lain sama sekali, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan mematikan daripada pertengkaran antara manusia. Itu tentang entitas yang mengintai di bawah, makhluk yang tidak dipahami siapapun dan tidak ada senjata konvensional yang bisa melawan. Dan jika ritual itu dirusak dan makhluk itu dibiarkan bangkit, Pinkfang 5 akan menjadi masalah kita yang paling kecil. Sekarang tonton SCP-001 Dewa Perusak Siklus Ouroboros dan SCP-5545 Terowongan Misterius di Antartika Abnormalitas untuk misteri dan lubang kelinci yang lebih menarik dari organisasi SCP.